Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya? Pagi Kak, baik. Baik. Kakak perkenalkan lagi ya, karena ini kan pertemuan kedua. Nama kakak Erin Rahmatini Aminah. Kakak ini mahasiswi dari UIN SMA Banten. Kakak di sini menggantikan sementara guru pendidikan agama Islam kalian, guru PAI kalian, untuk membahas materi mengenai sabar, tawakal, qanaah, dan syukur. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh KM-nya. Di sini siapa KM-nya? Siapa KM-nya? Asep Kak. Asep. Asepnya mana Asep? Oh iya Asep. Oh iya Asep ya, yang minggu kemarin juga Asep ya, lupa kakak. Iya. Ya udah yuk Asep dipimpin dulu, baca doa yuk bareng-bareng. Siap Siap. membaca doa. Selesai. Amin ya Allah, amin. Ya sudah, sebelum mulai kakak absen ya. Siap. Nadia. Adil. Iya. Asep. Adil Kak. Jamal. Adil. Putri. Ada Kak. Sarina. Saya. Rizky. Saya Kak Adil. Oh, hadir ya. Oke, semuanya hadir ya. Ya Kak. Bisa langsung dimulai aja ya. Baik, anak-anak, sekarang kita akan membahas materi selanjutnya ya. Kemarin itu kita sudah belajar mengenai iman kepada kitab-kitab Allah kan. Sekarang kita akan belajar materi kita hari ini itu tentang sabar, tawakal, qanaah, dan syukur. Sebelum itu kakak akan menjelaskan pengertian dari masing-masing materi tersebut ya. Ini kakak share PPT yang sudah kakak buat mengenai materi yang akan kita bahas hari ini. Jadi yang pertama itu mengenai sabar ya. Sabar itu bisa diartikan dapat menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dekat dengan hukum Islam, atau menahan diri dalam keadaan lapang dan keadaan sempit, dan dari hawa nafsu yang menggoyahkan iman. Jadi segala sesuatu yang bertentangan dengan Islam, kemudian kalian dapat menahannya, itu kalian sudah melakukan suatu kesabaran gitu. Kemudian untuk tawakal di sini merupakan menyandarkan segala sesuatu hanya kepada Allah, berlindung hanya kepada Allah, dan ridho atas sesuatu yang menimpa kita, berdasarkan keyakinan bahwa Allah akan memberikan segala kecukupan bagi kita dan tetap usaha keras untuk dapat memperolehnya. Tawakal juga merupakan perbuatan lahir dan batin dengan menyerahkan segala perkara, ikhtiar dan usaha kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berserah diri sepenuhnya untuk mendapat manfaat atau menolak mudarat. Jadi kita ini adik-adik kalau misalkan tertimpa musibah, serahkan semuanya kepada Allah, karena kan pasti di setiap musibah itu ada hikmahnya. Jadi serahkan semuanya itu kepada Allah gitu. Jadi kita harus menerima musibah itu dengan lapang dada, jangan sampai menyalahkan keadaan atau apalagi menyalahkan Allah yang memberi masalah itu. Selanjutnya itu ada qanaah. Qanaah ini adalah suatu sikap yang rela menerima dan selalu merasa cukup dengan hasil yang sudah diusahakan, serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas, juga perasaan kurang. Seperti misalnya nih adik-adik di rumah lagi lapar banget, terus ke dapur ternyata cuma ada tahu doang sama kecap. Nah,
itu sebisa mungkin adik-adik ini nerima dengan lapang dada, dengan senang hati gitu. Jangan merasa ih kenapa sih kok cuma ini, kenapa kok nggak ada yang lain gitu. Jangan sampai kayak gitu ya, harus diterima dengan apa yang ada. Dan yang terakhir itu mengenai syukur. Syukur ini merupakan bentuk keriduan atau pengakuan terhadap rahmat Allah dengan penuh kerendahan hati, atau juga bisa disebut dengan syukur ini merupakan sebuah pujian dan pengakuan terhadap nikmat Allah yang dibuktikan dengan kerendahan hati dan kecintaan menerimanya, disertai ucapan dan perbuatan yang selaras dengan ucapan tersebut. Nah ini nih kayak nyambung sama yang qanaah tadi tuh, kan qanaah itu kan menerima, terus syukur ini kayak misalkan cuma ada tahu sama kecap tadi tuh, nah kita syukur ya Allah, alhamdulillah masih bisa makan, terima kasih gitu. Jadi antara qanaah dan syukur ini sedikit nyambung ya. Itu mungkin itu sih penjelasan sedikit dari kakak. Jadi yang kakak harapin selama pembelajaran ini, nanti kalau misalkan kita udah sama-sama belajar ya mengenai materi ini, kakak harap kalian bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Misalkan seperti ada jadwal piket nih di antara kalian, terus teman-teman kalian ada nih yang nggak piket, jangan langsung marah-marah, kalian harus sabar gitu, pelan-pelan ingetin gitu. Terus kalau misalkan ada yang dapat nilai kecil gitu, terima gitu, tawakal, tapi dicari tahu juga kenapa nih bisa dapat kecil, jangan cuma menerima tapi nggak mau belajar lagi gitu. Terus kalau misalkan qanaah itu kayak kalian tuh cuma punya pulpen satu, punya pensil satu, punya buku satu, itu selama masih bisa dipergunakan untuk belajar, tetap disyukuri. Nah nyambung sama syukur, tetap alhamdulillah kan masih bisa ikut belajar, masih bisa ini gitu kan. Jangan karena kita kan apalagi online ya, kayak aduh HP-nya jelek gitu, jangan kayak gitu. Kalau selama masih bisa buat belajar kayak gini kan, masih bisa buat nge-Zoom, masih bisa buat Google Meeting, nggak apa-apa, disyukurin aja gitu. Alhamdulillah masih punya HP ya kan, masih bisa belajar gitu. Semoga nanti bisa masing-masing diterapin ya. Baik, jika ada yang belum paham silahkan bertanya ya, jangan malu-malu, nggak apa-apa, tanya aja. Kalau memang belum paham atau ada yang mau ditanyain nggak apa-apa, tanya aja. Ayo, siapa yang mau nanya? Saya deh kak. Ya udah Asep dulu. Asep, ayo, mau nanya apa? Saya dulu. Tadi kan kakak udah jelasin tentang apa qanaah ya kak ya. Iya, qanaah. Qanaah. Nah, misalkan tadi kan contohnya apa, kita harus merasa cukup ya. Iya, betul. Buat yang apa adanya aja di rumah. Nah, kalau misalkan di rumah kita nggak ada apa-apa, gimana pak? Gimana caranya qanaah? Kalau kalau misalkan di rumah, langsung kakak jawab ya. Ya, Kalau misalkan di rumah nggak ada apa-apa itu, menurut kakak itu lebih ke tawakal, karena kan tawakal itu kita harus menerima gitu ya, berserah diri gitu. Dan tawakal yang tadi kakak jelasin itu kan berserah diri, bukan hanya diam saja tapi melakukan sesuatu. Misalkan emang bener-bener di rumahnya nggak ada ya, kita kalau bisa keluar cari gitu, entah mau ke rumah saudara gitu buat minta daripada kelaparan banget, atau ya kita cari, kalau misalkan bisa kerja ya kerja sih yang bisa dilakuin sama anak kecil, kalau emang misalkan kalian yang bisa usaha gitu. Jadi tawakal yang dimaksud itu nggak bener-bener nerima banget gitu. Kalau qanaat ya tetap qanaah, itu tuh masih tetap qanaah karena kan menerima apa adanya, dan bahkan itu bisa masuk ke sabar juga karena kamunya nggak marah-marah kan walaupun nggak ada di rumah gitu, walaupun di rumah nggak ada apa-apa gitu maksudnya. Kalau gitu bisa dimengerti nggak? bisa kak. Bisa. Terus tadi siapa tadi selain Asep yang mau nanya? Cewek ya? Oh iya, silahkan Salimah. Kak, kalau misalkan ya kak,
Salimah harus sabar dulu karena kan lihat kondisi orang tua ya kan, jadi harus sabar. Mungkin kalau misalkan sekarang belum ada uangnya, nanti ditunggu orang tuanya diajak ngobrol, Pak Ibu Salimah butuh gitu HP yang lebih bagus gitu, karena kan buat belajar juga. Tapi kalau emang misalkan orang tuanya belum nyanggupin, harus bener-bener bisa sabar Salimahnya, latihan sabar lagi ya. Lagi pula kalau misalkan emang masih bisa dipakai walaupun jelek gak apa-apa, pakai aja. Jadi lebih ke qanaah kan, menerima gitu apa adanya walaupun misalkan HP-nya jelek, yang penting masih bisa dipergunakan gitu. Iya kak. Iya. Baik, udah nggak ada yang mau nanya lagi? Ada lagi yang mau nanya? Cukup. Rizky mau nanya apa? Mana Rizkynya? Lagi ke kamar mandi kayaknya ya. Ya udah, kita lanjut aja ya. Buat kakak mau lihat pemahaman kalian gitu selama tadi kita belajar, kalian udah paham sampai mana? Kakak mau tanya ya. Mulai dari Nadia. Nadia mana Nadia? Saya kak. Nadia, yang Nadia tahu tawakal itu apa? Tawakal itu kak apa tuh? Pokoknya mah berserah diri lah sama Allah kak. Menerima ketentuan Allah walaupun udah apa namanya, udah kerja keras gitu. Tapi kan kita harus berserah diri sama Allah. Iya benar. Jadi udah paham ya Nadia ya. Kemudian Rizky, mana Rizky? Udah di kamar mandinya. Udah. Menurut Rizky, sabar itu apa? Terus kayak gimana sih sabar tuh menurut Rizky? Sabar itu apa ya? Ini kak, sikap Iya, sikap. menerima keadaan. Iya. Kayak gimana tuh nerima keadaannya kayak gimana? Kayak misal tadi siapa tadi yang nanya tuh Halimah ya? Salimah, namanya Salimah. Iya itu dia. Kan tadi dia bilang dia pengen HP-nya jelek, malah pengen HP baru. Dia Iya. harus sabar. Nah kalau itu kan berarti harus terima keadaan, HP-nya jelek ya nggak apa-apa gitu. Gimana nggak kak? Iya, bisa masuk, bisa. Jadi sabar gitu. Iya. Bagus. Ya berarti menurut kakak kali ini udah sama-sama paham lah ya, udah saling ngerti, udah lumayan pada masuk ilmunya mengenai sabar, tawakal, qanaah sama syukur ini. Alhamdulillah, jadi kakak rasa sih kalian udah pada paham ya, udah pada ngerti. Semoga ilmunya bermanfaat mengenai qanaah, sabar, tawakal, syukur juga. Karena udah azan ya, jadi break dulu, nanti kakak balik lagi buat kasih kalian tugas sebelum ditutup pembelajarannya. Kita sama-sama diem dulu tunggu azan selesai ya. Alhamdulillah, balik lagi ya, kita nyalain lagi karena azannya udah selesai. Jadi kakak langsung kasih kalian tugas aja karena udah mau selesaikan jam pelajarannya. Nanti kalian kakak bagi kelompok, yang laki-laki sama laki-laki aja, yang perempuan sama perempuan gitu kan. Dibagi jadi 2 kelompok, laki-laki dengan perempuan. Kalian kakak tugaskan membuat mind mapping. Mind mapping itu kayak gambar. Nanti kalian bikin gambar yang di tengah-tengahnya itu nanti judul materinya itu kan sabar, tawakal, qanaah ya kan, sama syukur. Nanti kalian kayak bikin garis-garis gitu, nunjukin sabar itu apa, ini apa. Nanti bagi-bagi tugas aja, bikin gambarnya gitu. Paham nggak sama tugasnya? Gambarnya apa aja kak? Gambarnya bebas, iya, mau awan, mau gambar bunga, mau gambar ini sesuai sama yang kalian bisa aja. Warnanya juga bebas. Oh ya, bikinnya di kertas ini ya, di kertas apa tuh
yang warna-warni itu loh, yang gede itu, aduh. Nah, karton ya, namanya kertas karton ya. Ya kak. Iya, di kertas karton. Nanti ditulis aja nama kaliannya. Yang laki-laki, grup laki-laki itu kelompok Adam, yang perempuan itu kelompok Hawa. Nanti ditulis aja kelompok Adam, kelompok Hawa gitu nama-namanya ya. Nanti minggu depan ketemu lagi, kakak lihat tugasnya ya. Dikumpulinnya gimana kak? Nanti dikumpulinnya kertas kartonnya aja di bawa ke depan, nanti ditunjukin per kelompok gitu, dijelasin nanti. Jauh banget ini, siapa, Nadia ya, suaranya jauh banget. Ya kak. Sambil masak ya. Pinter banget, masih kecil udah bisa masak. Ya udah, materi sekarang cukup sampai situ saja ya. Terima kasih atas waktunya, semoga ilmunya bermanfaat dan kalian bisa ngambil manfaatnya, bisa diterapin juga di kehidupan sehari-hari. Kakak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.